Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaka Mardiansa dan rekan saya Yosi Novi Andari. Kami akan membawakan materi tentang clearing. Pemateri pertama akan dipandu oleh saudari Yosi Novi Andari. Nah, di sini ada clearing elektronik ini dapat dikelompokkan menjadi dua siklus sebagai berikut. Yang pertama ada siklus clearing nominal besar, di mana clearing ini untuk warkat yang nilainya 100 juta ke atas dan dilaksanakan melalui BI RTGS. Clearing terdiri atas dua kegiatan pada hari yang sama, yaitu clearing penyerahan nominal besar dan yang kedua clearing pengembalian nominal besar. Nah, sedangkan pada siklus clearing retail, yaitu clearing ini untuk warkat yang nilainya kurang dari 100 juta, kebalikannya dari yang besar. Nah, kalau ini terdiri dari clearing penyerahan retail sama clearing pengambilan retail. Nextnya yaitu ada mekanisme clearing elektronik, di mana ada 8, terdiri dari pertama yaitu penyimpanan warkat dan dokumen clearing, dan yang kedua bank pengirim rekam data warkat clearing ke dalam sistem terminal peserta clearing TPK menggunakan mesin reader encoder menghasilkan DQ. Nah, yang ketiga pengelompokan warkat dalam batch dan menyusun dalam bundel warkat, dan yang keempat pengirim batch DQ melalui JKD ke SPK di penyelenggara untuk dipilih berdasarkan pada bank tertuju secara otomatis menggunakan mesin baca tilah berteknologi image. Nah, yang kelima, peserta dapat melihat situs DQ di sistem terminal peserta clearing masing-masing apakah pengiriman gagal atau sukses. Nah, yang keenamnya yaitu SPK memproses DQ setelah batas waktu transmit DQ berakhir. Nah, yang ketujuh, SPKE memberikan informasi hal clearing kepada seluruh sistem terminal peserta clearing secara online. Dan yang ke-8, hasil perhitungan bilet saldo clearing dibukukan ke clearing giro masing-masing bank di sistem BI RTGS. Nah, ya di sini ada mekanisme clearing elektronik. Dasar perhitungan dalam clearing elektronik di bawah 100 juta adalah data keuangan elektronik DQ. Perhitungan hasil clearing akan tercermin dalam biaya saldo clearing yang dapat bersaldo kredit yaitu menang atau debit yaitu kalah. Hasil ini dibukukan langsung ke dalam rekening giro tiap bank di bank. Apabila nilai kalah clearing melebihi saldo giro di Bank Indonesia, suatu bank dan peserta tidak menutupnya hingga Bank Indonesia menutup sistem akuntansi, maka bank tersebut dinyatakan memiliki saldo giro negatif. Nah, di sini ada contoh biaya clearing. Nah, biaya clearingnya ada beberapa jenis dan nominalnya. Di sini ada biaya proses, yaitu mencakup dua, clearing penyerahan sama clearing pengembalian. Di mana penyerahan yaitu dikenakan biaya 1.000 per DQ, sedangkan pengembalian dikenakan 10.000 per DQ. Nah, ada pula biaya administrasi yang dibebankan kepada PLA dan PLP yaitu sebesar 100.000 per bulan. Biaya atas warkat yang tidak terbaca oleh mesin baca pilah warkat reject dan jumlahnya melebihi 2% yaitu hanya dibiayakan 100.000 per warkat. Nah, biaya penggantian tanda pengenal petugas clearing PPK yaitu ada dua, di mana dengan magic straps dan tanpa magic strap, di mana yang dengan magic strap itu dikenakan biaya 17.500 per TPPK, sedangkan yang tanpa magic strap hanya dikenakan 5.000 per TPPK. Nah, kemudian biaya pengguna sistem informasi clearing jarak jauh itu dikenakan 100.000 per pengguna per bulannya. Nah, biaya permintaan salinan warkat hanya 100.000 per warkat. Sedangkan biaya permintaan uang laporan hasil proses clearing dan daftar rincian
beban biaya clearing hanya dikenakan 10.000 per laporan. Nah, Bank Indonesia mengenakan biaya kepada para peserta clearing. Gambaran tentang biaya yang harus dibayar oleh peserta clearing elektronik dapat dilihat pada tabel di atas ini. Kemudian ada manfaat dan karakteristik SKKBI, di mana manfaatnya yaitu ada mendapatkan pelayanan yang cepat, rasa aman, dan bertransaksi dan biaya relatif murah. Nah, juga mendapatkan alternatif pelayanan jasa transfer dana yang kompetitif. Sedangkan karakteristik SKNBI itu yaitu penyelenggara memiliki dua peran, yaitu penyelenggara clearing nasional yang disingkat PKN serta penyelenggara clearing lokal yang disingkat PKL. Yang kedua, peserta. Yang ketiga, penyelenggara SKNBI mempunyai dua subsistem, yaitu clearing debit dan clearing kredit serta batas nominal. Nah, adapun alur proses clearing debit. Nah, di sini ada bank peserta, yaitu dari TPK. TPK yaitu Profood, kemudian keduanya Kris DK, ketiganya kirim ke PKL, DK online atau offline, yang habis itu wakaf debit, kemudian baru diteruskan ke gabung DK, pilih warkat debit secara otomatis atau manual, kemudian hitungan clearing lokal, ke-6 clearing hasil perhitungan clearing ke SSK, serta didistribusikan inward clearing dan laporan gabung DK, pilih warkat debit secara otomatis atau manual, kemudian baru digabung hasil seluruh perhitungan clearing lokal ke nasional. Ke-9-nya itu simulasi PIS dan 10-nya statement, serta baru kembali lagi ke rekening nasabah, kemudian DK inward via PKL atau download via SSK, di mana alur proses kredit meliputi kegiatan clearing penyerahan dan clearing pengembalian, digunakan transaksi debit antar bank yang disertai dengan penyampaian fisik warkat debit. Nah, penyelenggara clearing debit dilakukan secara lokal di setiap wilayah clearing oleh PKL. Sedangkan PKL akan melakukan perhitungan clearing debit berdasarkan pada DK debit yang dikirim oleh peserta. Kemudian hasil perhitungan clearing debit secara lokal tersebut selanjutnya dikirim ke sistem sentral kirim SSK untuk diperhitungkan secara nasional oleh PKN. Nextnya ada alur proses clearing kredit. Nah, ini pun berbeda dengan yang debit karena di sini forward baru Kris DK, kemudian kirim ke DK online atau offline, lalu ditujui kepada gabung DK, klaim DK ke SSK, kemudian gabung DK dari seluruh wilayah clearing, baru DK, hitung clearing kredit nasional, simulasi PIS, baru statement. Kemudian dilanjutkan lagi ke download DK inward, kemudian didistribusikan inward clearing dalam bentuk soft copy DK atau hard copy. Kemudian baru ke rekening nasabah dan inward via PKL atau download via SSK, di mana alur proses clearing kredit digunakan untuk transfer kredit antar bank tanpa disertai penyampaian phishing warkat, yaitu paperless. Dan kedua, penyelenggaraan clearing kredit dilakukan secara nasional oleh PKN. Dan yang ketiga, perhitungan clearing kredit dilakukan oleh PKN atas dasar DK kredit yang dikirim peserta. Nah, di sini ada sistem clearing nasional Bank Indonesia SKNBI. Batas nilai nominal dalam SKNBI yaitu transaksi kredit antar bank yang dapat dikeringkan dalam clearing kredit adalah di bawah 100 juta rupiah. Nah, kedua, nilai nominal warkat debit tidak dibatasi kecuali untuk warkat debit yang berupa nota debit, yaitu setinggi-tingginya 10 juta rupiah per nota debit. Perbedaan SKNBI dengan sistem clearing lainnya yaitu yang pertama, ada SKNBI memisahkan penyelenggaraan clearing antar clearing debit dan clearing kredit pada sistem clearing lain. Clearing debit dan clearing kredit diselenggarakan secara terintegrasi, khususnya untuk clearing
kredit dilaksanakan tanpa disertai penyampaian fisik warkat atau paperless. Sedangkan pada kredit debat, fisik warkat masih tetap disampaikan pada penyelenggaraan clearing atau dipertukarkan antar peserta. Yang kedua, ada perhitungan clearing dilakukan secara nasional oleh penyelenggara clearing nasional. Sedangkan perhitungan clearing debat dilakukan secara masing-masing penyelenggara clearing lokal. Yang ketiga, ada penyelesaian clearing kredit dilakukan secara nasional berdasarkan pada bilik saldo clearing atau BSK nasional yang dimungkinkan untuk melakukan lebih dari satu kali penyelesaian. Sementara itu, penyelesaian untuk clearing debat dilakukan satu kali berdasarkan pada BSK nasional yang merupakan gabungan dari BSK lokal. Dan juga ada yang keempat, penyelenggaraan SKNBI dibedakan atas penyelenggaraan clearing nasional dan penyelenggara clearing lokal. Yang kelima, terdapat mekanisme Fuller to Steller dalam penyelenggaraan SKNBI. Melalui mekanisme ini, bank diwajibkan untuk menyediakan pendanaan awal sebelum melakukan kegiatan clearing terhadap bank yang tidak dapat memenuhi kewajiban pendanaan awal, maka bank tersebut beserta seluruh kantornya tidak dapat mengikuti kegiatan clearing pada hari tersebut. Untuk biaya clearing non SKNBI, jenis dan besarnya biaya clearing lokal yang dikenakan kepada setiap peserta adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada clearing lokal secara otomatis. Subpoin pertama, biaya administrasi sebesar 25.000 per bulan yang dibebankan kepada setiap peserta langsung ataupun peserta tidak langsung. Subpoin kedua, biaya proses terdiri atas biaya-biaya berikut. Biaya proses warkat clearing, penyerahan senilai Rp500 dan clearing pengembalian senilai Rp5.000 per warkat. Peserta dikenakan biaya penggantian pembuatan tanda pengenal petugas clearing atau TPPK senilai Rp17.500 untuk TPPK yang dilengkapi dengan magnetic strips dan Rp5.000 untuk TPPK tanpa magnetic strip. Dalam hal terdapat warkat yang ditolak oleh mesin dari jumlah warkat reject melebihi 2% dari warkat yang diserahkan, maka peserta yang bersangkutan dikenakan biaya pemrosesan warkat reject senilai Rp1.000 per warkat. Sesuai dengan peranan peserta dalam mencantumkan sandi MISR. Yang poin kedua, atau clearing lokal secara semi otomatis. Subpoin pertama, biaya clearing penyerahan senilai Rp250 per warkat. Subpoin kedua, biaya clearing penyerahan senilai Rp2.500 per warkat khusus untuk peserta clearing lokal yang penyelenggaraannya adalah pihak lain yang mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia. Yang ketiga, ada clearing lokal secara manual. Mengingat jumlah warkat yang dipertukarkan dalam clearing lokal secara manual yang dilakukan oleh penyelenggara selain Bank Indonesia tidak terlalu besar. Dan selain itu, penyelenggara masih menerima bantuan biaya dari Bank Indonesia sehingga senilai Rp1.750.000, maka penyelenggara clearing lokal tidak dapat mengenakan biaya apapun kepada peserta clearing lokal. Biaya clearing SKNBI yaitu untuk biaya proses clearing debat. Yang pertama, biaya proses clearing debat penyerahan di wilayah clearing yang pemilihan warkat debatnya dilakukan secara otomatis adalah senilai Rp1.500 per transaksi, yaitu untuk biaya DKE debit senilai Rp1.000 per DKE debit dan biaya proses warkat debit senilai Rp500 per warkat debit. Yang kedua, biaya proses clearing debat penyerahan di wilayah clearing yang pemilihannya warkat debitnya dilakukan secara manual senilai Rp1.000 per transaksi yang merupakan biaya proses DKE debit. Yang ketiga, ada biaya tambahan dikenakan hanya kepada peserta yang memanfaatkan fasilitas pemilihan warkat debit berdasarkan pada kantor asal peserta penerima di wilayah clearing yang pemilahan warkat debitnya dilakukan secara otomatis senilai Rp100 per warkat debit. Yang kedua, ada biaya proses clearing kredit. Biaya proses clearing kredit adalah senilai Rp1.000 per transaksi. Yang ketiga, ada biaya warkat debit reject. Yang subpoin pertama, warkat debit reject adalah warkat debit yang clearing penyerahan dalam clearing penyerahan yang diproses oleh PKL di wilayah clearing yang pemilihan
Wildcard debitnya dilakukan secara otomatis. Poin kedua, biaya wildcard debit reject adalah senilai Rp1.000 per wildcard debit reject. Yang ketiga, biaya wildcard debit reject dikenakan apabila total wildcard debit reject melebihi 2% dari total wildcard debit yang diserahkan oleh peserta. Yang poin keempat, wildcard debit reject melebihi 2% perhitungan biaya wildcard debit reject dilakukan terhadap kelebihan persentase wildcard debit reject tersebut. Poin 5 biaya wildcard debit reject dikenakan kepada peserta pengirim atau penerima sesuai dengan alasan yang menyebabkan wildcard debit reject. Yang keempat, ada biaya pembuatan dan atau penggantian tanda pengenal petugas clearing atau TPPK. Yang pertama ada untuk biayanya TPPK proximity, baik yang dilengkapi dengan magnetic strip maupun yang tidak dilengkapi dengan magnetic strip dikenakan biaya senilai Rp100.000 per TPPK. Poin kedua, untuk TPPK tanpa proximity yang dilengkapi dengan magnetic strip dikenakan biaya senilai Rp17.500 per TPPK. Yang poin ketiga, untuk TPPK tanpa proximity yang dilengkapi dengan magnetic strip dikenakan biaya senilai Rp5.000. Yang kelima, ada biaya pemanfaatan fasilitas perekaman saat hasil clearing dalam bentuk compact disk, fasilitas CD clearing. Poin pertama, pengguna tetap dikenakan biaya senilai Rp20.000 per CD. Yang poin kedua, pengguna tidak tetap dikenakan biaya senilai Rp25.000 per CD. Permintaan perekaman ulang CD di clearing dikenakan biaya senilai Rp25.000 per CD. Daftar hitam. Penataan usaha daftar hitam oleh Bank Indonesia, baik untuk penyelenggara clearing Bank Indonesia maupun non-Bank Indonesia, saat ini diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia nomor 2/10/DASP tahun 2000 perihal tata usaha penarikan cek atau BG kosong. Berdasarkan pada ketentuan tersebut, daftar hitam didefinisikan sebagai suatu daftar yang berisi nama-nama penarik cek atau BG kosong yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan berlaku selama 1 tahun sejak tanggal penerbitannya. Alur proses penata usaha daftar hitam secara umum adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada bank tertarik melakukan input data berdasarkan pada cek atau BG yang ditolak untuk menghasilkan SKP. Yang kedua, dalam hal cek atau BG ditolak dengan alasan kosong, bank tertarik melakukan proses clearing retur penyerahan PSOKL 2204 kepada Bank Indonesia untuk digunakan sebagai dasar penatausahaan daftar hitam. Yang C, selanjutnya Bank Indonesia melakukan pengambungan data PSOKL 2204 pada saat berakhirnya proses clearing retur untuk kemudian diolah dalam aplikasi TUCK atau TU daftar hitam. Dari hasil pemilahan data secara manual tersebut dihasilkan daftar hitam lokal per wilayah clearing dan didistribusikan kepada bank dalam bentuk hard copy. Oke, mungkin cukup sekian dari presentasi kami. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.